Assalamualaikum, kami dari kelompok 4 akan membahas materi Helenisme. Kira-kira apa sajakah yang kita bahas dalam materi Helenisme? Untuk mengetahuinya, mari tonton video sampai akhir. Pengertian Helenisme. Helenis atau Helenisasi yaitu istilah yang berasal dari kata Helen. Helen adalah istilah yang dipakai oleh orang Yunani untuk menyebutkan etnik mereka. Helenis juga adalah istilah yang digunakan untuk mendeskripsikan perubahan kultural, di mana suatu yang bersifat bukan Yunani menjadi Yunani atau peradaban Helenistik. Dalam prosesnya, ada yang bersifat sukarela, serta ada pula dengan penggunaan kekuatan. Dari pengertian di atas dapat dikatakan bahwa Helenisme adalah paham orang awam ataupun orang di dunia yang berbicara, berkelakuan, dan hidup seperti orang Yunani. Selanjutnya yaitu karakteristik Helenisme. Filsafat Yunani bukanlah hasil ciptaan filosof-filosof Yunani semata-mata, tetapi lebih tepat dikatakan sebagai saingan atau pilihan dari kebudayaan Yunani sebelum masa berfilsafat. Karena filsafat di Yunani mula-mula dimaksudkan untuk melepaskan diri dari kekuasaan golongan-golongan agama bersahaja dengan jalan menguji ajaran-ajarannya. Apa yang dapat dibenarkan oleh akal pikiran dinamakan filsafat, dan apa yang tidak dapat diterima oleh akal pikiran dimasukkan ke cerita-cerita agama. Ciri selanjutnya dari pemikiran filsafat Yunani yaitu ketidakselarasan. Karena filsafat ini mula-mula terdiri dari bermacam-macam soal yang tidak selaras. Sampai pun orang-orang yang mempunyai pikiran filsafat sistematis seperti Plato dan Aristoteles juga tidak terhindar dari ketidakselarasan ini dalam pemikirannya. Selanjutnya yakni periode etik, terdiri dari 3 sekolah filsafat yaitu Epikuros, Stoa, dan Skeptis. Yang pertama yakni Epikuros, lahir tahun 341 sebelum Masehi. Beliau seorang filosof yang menginginkan arah filsafatnya untuk mencari kesenangan hidup, tanpa ada yang membatasi. Menurutnya, filsafat ini dibagi menjadi 3. Yang pertama, logika, berpendapat bahwa logika harus melahirkan norma-norma untuk kebenaran. Yang kedua, fisika, diciptakan untuk membebaskan manusia dari kepercayaan pada dewa-dewa. Yang ketiga, etik. Pokok ajaran ini adalah mencari kesenangan hidup. Kemudian, poin B, Stoa, lahir tahun 340 sebelum Masehi. Tujuan utama ajaran ini adalah untuk menyempurnakan moral manusia. Ajaran ini tidak jauh beda dari Epikuros, yakni yang pertama ada logika, untuk memperoleh kriteria tentang kebenaran. Yang kedua, fisika, mempelajari tentang alam dan juga teologi. Dan yang terakhir yakni etik, mencari dasar-dasar umum untuk bertindak dan hidup yang tepat. Yang ketiga yakni skeptis, yang artinya ragu-ragu. Mereka ragu menerima ajaran-ajaran dari ahli-ahli filsafat sebelumnya. Lah, skeptis ini terbagi menjadi 2. Yang pertama ada skeptis Pyrrhon, yakni ajaran dari berbagai mazhab. Kemudian yang kedua ada skeptis akademia, yang menyatakan bahwa dunia yang kelihatan ini adalah gambaran saja dari yang asli, bahwa pengetahuan yang didapat dari penglihatan dan pemandangan adalah bayangan pengetahuan, bukan gambaran dari pengetahuan yang sebenarnya. Periode etik. Terdapat 3 nama sekolah pada periode ini. Nama sekolah yang pertama yaitu Epikuros. Epikuros adalah seorang filosof yang menginginkan arah filsafatnya untuk mencapai kesenangan hidup. Yang kedua ada Stoa.
Stoa. Awalnya ia hanyalah seorang saudagar yang suka berlayar. Ia belajar kepada Kinia dan Megaria dan akhirnya belajar pada akademia di bawah pimpinan Xenocrates, murid Plato yang terkenal. Setelah keluar, ia mendirikan sekolah sendiri yang disebut Stoa. Nama itu diambil dari ruangan sekolahnya yang penuh ukiran ruang, dalam bahasa Greek ialah Stoa. Yang ketiga ada skeptis. Skeptis dibagi menjadi dua, skeptis Piron dan skeptis akademia. Skeptis Piron adalah skeptisisme sebagai ajaran dari berbagai mazhab yang dikemukakan pertama kali oleh Piron, yang pernah menjadi seradu dalam pasukan Alexandros dan pernah bertugas bersama pasukan itu sampai ke India. Yang kedua, skeptis akademia. Para pengikut Plato, terutama di bawah pengaruh Arkesilaos, lebih mengutamakan ajaran Plato yang bersifat negatif. Ajaran Arkesilaos berpangkal kepada ajaran Plato yang mengatakan bahwa dunia yang kelihatan ini adalah gambaran saja, bahwa pengetahuan yang didapat dari penglihatan dan pemandangan adalah bayangan pengetahuan. Selanjutnya, periode religi. Periode religi ini dibagi menjadi dua aliran religi. Yang pertama aliran Neo-Pitagoras, yang kedua Pilon Alexandria. Aliran Neo-Pitagoras dinamakan Neo-Pitagoras karena ia berpangkal pada ajaran Pitagoras yang mendidik kebatinan dengan belajar menyucikan roh. Yang mengajarkannya ialah Moderatus dan Gades yang hidup dalam abad pertama tahun Masehi. Yang kedua Pilon Alexandria. Alexandria terletak di Mesir. Di sana bertemu antara filsafat Yunani yang bersifat intelektualis dan rasionalis dan pandangan agama kaum Yahudi yang banyak mengandung mistik. Pencetusnya adalah Pilon. Yang menjadi pokok pandangan filsafatnya ialah hubungan manusia dengan Tuhan. Sejarah filsafat abad pertengahan dimulai kira-kira pada abad ke-5 sampai awal abad ke-17. Masa ini diawali dengan lahirnya filsafat Eropa. Pemikiran filsafat abad pertengahan didominasi oleh agama. Pemecahan semua persoalan selalu didasarkan atas dogma agama, sehingga corak pemikiran kefilsafatannya bersifat teosentris. Periode abad pertengahan mempunyai perbedaan yang mencolok dengan abad sebelumnya. Perbedaan ini terletak pada dominasi agama. Filsafat abad pertengahan dicirikan dengan adanya hubungan erat antara agama Kristen dan filsafat. Akan tetapi, orang akan sungguh-sungguh salah paham jika memandang filsafat abad pertengahan semata-mata sebagai filsafat yang melulu berisi dogma atau anjuran resmi gereja. Selanjutnya mengenai sikap terhadap pemikiran Yunani ada dua. Yang pertama adalah golongan yang menolak sama sekali pemikiran Yunani, karena pemikiran Yunani merupakan pemikiran orang kafir, karena tidak mengakui wahyu. Yang kedua, menerima filsafat Yunani yang mengatakan bahwa karena manusia itu ciptaan Tuhan, maka kebijaksanaan manusia berarti pula kebijaksanaan yang datangnya dari Tuhan. Mungkin akal tidak dapat mencapai kebenaran yang sejati. Oleh karena itu, akal dapat dibantu oleh wahyu. Periode-periode pada abad pertengahan. Sejarah filsafat abad pertengahan dibagi menjadi dua periode, yakni patristik dan skolastik. Periode patristik dimulai pada abad pertama sampai abad ke-7. Patristik berasal dari kata Latin prates yang berarti bapak-bapak gereja. Ialah ahli agama Kristen pada abad permulaan agama Kristen. Di dunia barat, agama Katolik mulai tersebar dengan ajarannya tentang Tuhan, manusia, dan etikanya. Untuk mempertahankan dan menyebarkannya, maka mereka menggunakan filsafat Yunani dan memperkembangkannya lebih lanjut, khususnya mengenai soal-soal tentang kebebasan manusia, kepribadian, kesusilaan, dan sifat Tuhan. Filsuf pada periode ini yang mempunyai pengaruh besar diantaranya Tertullianus, Origenes, dan Augustinus. Periode skolastik. Periode skolastik diawali dengan runtuhnya ajaran Agustinus pada awal abad ke-9. Para tokoh zaman skolastik adalah para pelajar dari lingkungan sekolah kerajaan dan sekolah katedral yang didirikan oleh Raja Karel Agung. Disebut skolastik karena filsafat diajarkan pada universitas-universitas saat waktu itu.
Kata skolastik menunjukkan kepada suatu metode tertentu, yakni metode skolastik, tuntutan kemasuk-akalan dan pengkajian yang teliti dan kritis atas pengetahuan yang diwariskan merupakan ciri filsafat skolastik. Pada abad ke-8 sampai abad ke-12, kebudayaan Islam berhasil memelihara warisan karya-karya para filsuf dan ilmuwan zaman Yunani kuno. Kaum intelektual dan kalangan kerajaan Islam menerjemahkan karya-karya tersebut dari bahasa Yunani ke dalam bahasa Arab. Dengan demikian, pada gilirannya nanti terbukalah kesempatan bagi para pemikir Kristiani abad pertengahan untuk mempelajari filsafat Yunani secara lebih lengkap dan lebih menyeluruh daripada sebelumnya. Setelah abad ke-12, filsafat berkembang kembali berkat pengaruh filsafat Arab yang diteruskan ke Eropa. Pada abad ke-13, periode skolastik dipengaruhi oleh Aristoteles akibat kedatangan ahli filsafat Arab dan Yahudi. Aristoteles diakui sebagai sang filsuf. Gaya pemikiran Yunani semakin diterima, keluasan cakrawala berpikir semakin ditantang lewat perselisihan dengan filsafat Arab dan Yahudi. Pada abad ke-14 sampai abad ke-15 ditandai dengan pemikiran Islam yang berkembang ke arah nominalisme. Ialah aliran yang berpendapat bahwa universalisme tidak memberi petunjuk tentang aspek yang sama dan yang umum mengenai adanya sesuatu hal. Kepercayaan orang pada kemampuan rasio memberi jawaban atas masalah-masalah iman mulai berkurang. Ada semacam keyakinan bahwa iman dan pengetahuan tidak dapat disatukan. Akhir periode skolastik, muncul seorang filsuf bernama Nikolaus Cusanus yang menampilkan pengetahuan mengenai ketidaktahuan ala Sokrates dalam pemikiran kritisnya. Aku tahu bahwa segala sesuatu yang dapat kuketahui bukanlah Tuhan. Filsuf pada periode ini mempunyai pengaruh besar, di antaranya Anselmus dan Abelardus. Periode filsafat Arab. Berkat pengaruh Helenisme, filsafat Yunani hidup terus di Syria, diperkembangkan lebih lanjut oleh filosof-filosof Arab, kemudian diteruskan ke Eropa melalui Spanyol. Berikut filosof-filosof Arab. A. Al-Kindi. Corak filsafatnya ialah pemikiran kembali dari ciptaan Yunani dalam bentuk bebas dengan refleksinya dengan iman Islam. B. Al-Farabi. Filosof Muslim dalam pangkal filsafatnya dari Plotinus. C. Al-Ghazali. Filosof besar Islam yang mengarang Ihya Ulumuddin di Spanyol. D. Ibnu Sina atau Avicen, yang besar pengaruhnya terhadap filsafat barat sejak umur 10 tahun sudah hafal Al-Quran. E. Ibnu Bajjah, penafsiran karya fisik dan metafisik Aristoteles. F. Ibnu Rushd, seorang filosof besar muslim yang memiliki pengaruh besar terhadap aliran-aliran di Eropa dan juga disebut penafsir Aristoteles. G. Avensebrol. H. Maimonides. Periode keemasan. Perkembangan baru karena adanya sekolah-sekolah besar di Paris, karangan Aristoteles mulai dikenal umum melalui filosof-filosof Arab dan Yunani. Di antaranya, pengikut-pengikut Agustinus, Siger Bonaventuran, pengikut-pengikut Ibnu Rushd, Siger dari Baraban, pengikut-pengikut Aristoteles, Albertus Magnus dan muridnya Thomas Aquinas yang berhasil menemukan sintesis antara Aristoteles, Plato, Agustinus, dan skolastik. Perbedaan agama, filsafat dan sintesisnya, pemecahan soal-soal besar tentang pengetahuan, tentang ada dan dasar etika. Pengaruhnya sampai sekarang masih sangat kuat. Di samping aliran-aliran ini terdapat juga aliran Neoplatonis, aliran empirisme, aliran Duns Scotus, dan aliran W. Occam. Periode peralihan dimulai pada awal abad ke-14 sampai pertengahan abad ke-15. Persoalan yang timbul pada periode ini ialah Renaissance, perkembangan humanisme, pertentangan besar antara tradisi dan kemajuan, perkembangan baru dari sistem-sistem lama, dan usaha mencari sintesis-sintesis baru. Persoalan yang terbesar ialah hubungan antara ilmu pengetahuan dan agama. Terima kasih sudah menonton video penjelasan dari kelompok kami. Bila ada kurang lebihnya, kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.